Rizky dan Lesti bakal gelar acara 7 bulanan sekaligus gender reveal secara mewah. Lesti Kejora saat ini tengah mengandung buah hati keduanya dengan Rizky Bilar. Kini usia kandungan Lesti telah memasuki usia 7 bulan. Sebagai bentuk rasa syukur atas kehamilan Lesti yang sudah trimester ketiga, Rizky Bilar akan menggelar acara 7 bulanan secara mewah. 7 bulan insya Allah kita bikin acara. Kita lagi pitching, lagi ngeset untuk siapa-siapa aja bintang tamunya, karena mudah-mudahan insya Allah kita ada acara juga di TV untuk 7 bulanan, dan memang kebetulan kita juga profit tempat. Rizky yang mengaku belum mengetahui jenis kelamin anak keduanya itu sudah tak sabar untuk mengetahui jenis kelamin calon adik abang Levian tersebut. Makanya, di acara 7 bulanan yang akan digelar bulan ini, ia dan Lesti juga akan menggelar acara gender reveal sekaligus. Dan saya pun sebetulnya tidak sabar untuk mengetahui anak saya tuh gendernya apa, karena nanti akan ada reveal gender juga di acara. Berbeda saat hamil abang Levian, Rizky sudah mengetahui jenis kelamin anak pertamanya itu sejak usia kandungan Lesti 3 bulan. Namun untuk anak keduanya ini, ia dan Lesti sengaja merahasiakan sebagai kejutan di acara gender reveal nanti. Reveal gender kayaknya nggak ada deh. Kayak saat itu saya udah tahu laki-laki itu dari kandungan 3 bulan, dari trimester pertama. Kalau ini kan kita udah 7 bulan, kita benar-benar belum tahu sama sekali nih. Sebelumnya, Rizky sempat keceplosan mengungkap jenis kelamin bayi dalam kandungan Lesti lewat perilaku sang istri. Walaupun demikian, ia berharap feelingnya benar, sehingga kehadiran anak keduanya itu semakin melengkapi keluarga kecilnya. Ya kayak kadang-kadang kayak keceplosan lah, ya yang berkaitan sama gender tertentu lah. Cuma kita nggak mau kasih tahu di sini, ntar aja. Karena nanti mudah-mudahan suatu saat yang satu jadi pemain timnas, yang satu jadi manajer timnas ya. Alhamdulillah sehat, jantungnya juga kemarin aman. Terus kita selalu periksa otaknya gitu-gitu kan, dan syukurnya semuanya masih aman. Atta Halilintar dan Aurel gelar pesta mewah Azura ke-1 tahun. Setelah memberikan kejutan ulang tahun pertama kepada Azura Humaira Nur Atta, putri keduanya beberapa waktu lalu, sore kemarin, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akhirnya menggelar pesta mewah untuk Azura. Tak hanya mewah, pesta ulang tahun bertema Mermaid itu berlangsung meriah dan dihadiri banyak artis. Seneng banget akhirnya bisa bikin acara ulang tahun Azura yang ke-1 tahun. Temanya sebenarnya Under the Sea, karena ngambil dari situ karena Azura tuh suka banget sama air, suka dengan laut, suka sama binatang-binatang. Alhamdulillah semuanya tadi hampir semuanya datang gitu ya. Jadi ngerasa happy banget, dan anak-anak semua tamunya juga terhibur. Lucunya, meski yang ulang tahun sang adik, penampilan Aminah tetap jadi sorotan. Cucu pertama Krisdayanti itu terlihat menggemaskan dengan outfit bertema mermaid lengkap dengan tas kecilnya. Aku pakai bajunya, pakai baju mermaid gitu. Jadi aku bikinnya kalau Aminah versi mininya aku, jadi celana juga. Kalau Azura karena aku ngerasa Azura tuh kayak princess banget, jadi dia tuh kayak aku bikinin dia dress gitu. Melanie Ricardo, salah satu artis yang hadir, mengungkapkan jika pesta ulang tahun Azura bak reuni artis. Pasalnya, hampir semua artis hadir di pesta itu. Di antaranya, Baim Wong yang mengajak kedua putranya, Nagita Slavina bersama Rafathar dan Ryanza, juga tak ketinggalan selebgram Jennifer Kopan yang membawa Kamari putrinya. Tuh salamin dulu. Salamin dulu. Ya bro. Sehat. How are you? Kak, naik kuda berani? Tuh kak, lihat kak, banyak. Kaget banget. Mewah dan kayak reuni ya, ketemu Baim, ketemu anak-anaknya, ketemu Alia. Hadir juga pasangan Rizky Febian dan Mahalini yang di pesta itu sempat menyumbang sebuah lagu untuk menghibur para tamu undangan.
pokoknya aku setiap bikin acara pengennya dibuat kayak playground, di mana tempat anak-anak bermain, terus ibu-ibunya happy. Tadi juga aku juga ada ngundang, ada gestar juga, jadi pengen semuanya tuh anak, ibu, neni-neninya semua happy. Beri kado pada sang istri, Ibnu Jamil kena semprot anak. Waduh, emang ada aja ya tingkah Abigail, kata Lea Putri atau Yaya. Baru aja Papa Ibnu Jamil mau romantis-romantisan bareng sang istri Ririn Ekawati. Udah diprotes anak. Kita udah sampai. Ini tempat party, ini close to public, kita suka enggak ya? HBD Ririn Ekawati. Momen menggemaskan ini dilakukan Yaya dengan mendatangi Papa Ibnu yang memberikan kalung indah sebagai kado ulang tahun untuk Mama Ririn. Perempuan cantik yang dinikahi Ibnu sejak 30 Januari 2021 ini emang baru saja merayakan ulang tahun. Usia Ririn genap 43 tahun pada November 2024. Ini kado dari saya untuk Ririn Ekawati. Kita benar-benaran sayang gitu semuanya, apalagi kalau Ibnu bisa sedekat itu sama Kak Lea juga, dan aku berterima kasih banget dia menjadi papa sambung yang luar biasa banget. Meski diwarnai aksi protes sang putri, hari itu Ririn Ekawati tampak sangat berbahagia. Bukan cuma kalung indah hadiah dari sang suami, tapi juga kehadiran keluarga besarnya yang menandai kegembiraan di ulang tahunnya. Zaman kita masih kecil bareng sama mama itu perjuangan kita. Pokoknya semuanya yang terbaik buat Ririn, rezekinya kayaknya jodoh ya, makin jamaah berdua nih. 43 tahun membuat Ririn tak banyak berubah, masih awet muda. Selain itu, kebahagiaan Ririn juga diwujudkan saat Ibnu mampu menghadirkan hampir seluruh keluarga besarnya. Ya, meski baru merayakan ulang tahun bareng keluarga, karena kesibukan masing-masing, namun makan malam bersama keluarga itu dalam suasana penuh kehangatan. Contohnya adalah ketika kita tidak memaksakan atau berjalan dengan natural. Kayak misalnya kalau kita ajak makan, semua bisa, ayo. Bagi Ririn, memang happy banget gak terlukiskan. Apalagi rumah tangganya dengan Ibnu Jamil mengalir mulus tanpa banyak adanya isu miring. Aku rasa segala sesuatu yang kita berikan secara tulus gitu pasti nyampe ke anak-anak juga gitu. Dipolisikan rekan bisnis, Reza Artamevia mengaku jadi korban. Penyanyi Reza Artamevia dilaporkan oleh seorang wanita berinisial IM ke Polda Metro Jaya. Reza diduga melakukan penipuan investasi berlian senilai 18,5 miliar rupiah. IM merasa tertipu lantaran berlian yang diberikan Reza palsu. Atas dasar itulah, IM melaporkan Reza ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU. 15 November hari ini kami menerima laporan dari saudari IM tentang dugaan penipuan atau penggelapan, junto turut serta dan atau tindak pidana pencucian uang. Terlapornya saudari RA dan saudari RD. Kronologis bermula saat Reza bersama rekannya RD mengajak IM untuk investasi berlian dengan menjanjikan sejumlah keuntungan. Karena tertarik, korban kemudian menyerahkan uang secara bertahap
kepada ibunda Alia Mas Said itu sebesar 18,5 miliar. Reza kemudian memberikan jaminan berupa 9 buah berlian. Namun setelah dicek keasliannya, berlian milik Reza tersebut ternyata palsu. Saat ini saya menjadi advokat dari seorang yang menjadi korban dugaan adanya tindak pidana sebagaimana yang sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya yang berinisial IM. Jadi kita udah melakukan beberapa tahapan sebelum kita laporan ke tanggal 14, yaitu dengan pengecekan kebenaran atas batu tersebut. Jadi kita udah melakukan di 2 lab ini. Dan di lab itu jelas dinyatakan bahwa batu tersebut adalah sintetik. Terakhir kita pengecekan untuk sertifikat dan dinyatakan palsu. Tak terima dituding menipu dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Reza Artamevia langsung mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Menurut Reza, ia justru lebih dulu melaporkan IM ke Bareskrim terkait berlian miliknya pada 6 November lalu. Reza mengaku menjadi korban penipuan IM karena telah menyerahkan semua berlian miliknya senilai 150 miliar rupiah kepada IM. Sementara IM baru mentransfer uang 18,5 miliar rupiah. Reza juga membantah keras jika berlian miliknya palsu. Intinya, saya punya berlian senilai 150 itu miliar. Sudah 150 miliar Ya. itu ada di pihak mereka. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Kemudian sisanya itu kita tunggu terus dari bulan Agustus 22 itu kita masih nunggu dan masih berharap. Dari keterangan yang tadi saya sampaikan kepada kalian, kira-kira kalian bisa pilih dan siapa yang ditipu atau siapa yang menipu. Gak cuma banjir job, ajakan nikah tiap hari berdatangan. Ada yang lain dari Kimberly Ryder. Kini tak ada lagi wajah kesedihan karena yang ada hanya raut wajah bahagia. Hal ini bukan tanpa alasan, lantaran banyak job berdatangan. Salah satunya, belum lama ini, Kimberly menjadi model catwalk. Agak nervous aja gitu loh, udah lama dengan semua sorotan lampu yang kenceng banget itu. Ya, jadi udah biasa. Agaknya Kim siap memulai kehidupan barunya jika dirinya dan Edward resmi berpisah. Lihat saja, Kim juga tampak menikmati pekerjaan sebagai duta salah satu moda transportasi. Dengan mengajak anaknya, di saat weekend, Kim rela menghadiri sebuah acara peresmian dalam rangka bekerja. Kadang-kadang iya, kadang kayak kalau emang memungkinkan untuk ngajakin anak-anak sih aku aja. Banget hari ini udah ada di sini. Melakukan semua ini karena untuk membantu orang lain juga supaya mereka dapat kerjaan, membuka peluang kerja untuk banyak sekali orang. Tapi ternyata nggak cuma banjir job. Juga banjir ajakan nikah. Di tengah proses sidang cerainya dengan Edward masih berjalan. Nasib jadi perempuan dengan wajah cantik dan bule, ya gini deh bun. Tiap hari dapat DM, Kim nikah yuk sama aku. Sumpah, tiap hari. Dari orang-orang random aja. Ya udah, nggak usah ditangkapin. Tapi dibukain semua tuh, maksudnya apa? Nggak semuanya. Waduh, emang deh para pria ini nggak bisa lihat bidadari sendirian. Padahal kan Kimberly masih mau menyendiri dan lebih enjoy sama anak-anak. Semoga bisa menemukan jodoh yang tepat ya Kim. Lagi enjoy sendiri sama anak-anak, working on myself, terus bikin anak-anak happy, cari duit, mendekatkan diri sama Allah dengan cara sendiri. Sementara itu, kisru perceraiannya dengan Edward Akbar masih pelik.
Ditambah ada curhatan Edward yang mengaku kini sulit bertemu anak-anak. Mengenai hal itu, Kim buru-buru membantahnya. Kim mengaku tak mempersulit bertemu ayah dan anak. Ia justru meminta Edward datang langsung ke tempat anak-anak. Iya kalau mau bertemu ya bertemu aja, tinggal kontak aku kan, nggak ada kontak. Aku nggak mempersulit gitu, sampai sekarang aku udah kesel banget kelihatan dari wajah saya. Saya tidak tahu nomor dia udah ganti nomor. Dia yang mempersulit dirinya sendiri untuk datang ketemu sama anak-anak. Aku dari dulu udah open kok sama dia, mau datang, ayo datang. Galau meninggalkan Moana kerja ke China, Ria Ricis kangen anak. Pasca bercerai, Ria Ricis makin produktif aja nih. Demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah, sebagai seorang single parent, Ria Ricis kini putar otak untuk mengumpulkan uang untuk putri sematoayangnya Moana. Amin. Ya, lagi bangun rumah soalnya. Kebocor deh jadinya kan. Iya, jadi nggak ada tawaran ini, wah cuan nih, langsung deh gas gitu. Perjuangan Ricis untuk mencari cuan pun hingga ke negeri China. Ya, belum lama ini, Ricis terbang ke negeri tirai bambu China untuk bekerja. Meski dilanda rasa galau, lantaran harus meninggalkan Moana. Namun 2 minggu LDR dengan Moana, rasa kangen tak terbendung. Ia tumpahkan pada Moana saat anaknya itu menjemputnya di bandara. Moana cantik! Moana cantik! Kangen banget. Sempat khawatir meninggalkan Moana hanya bersama pengasuhnya, Moana tampak kegirangan bertemu Bunda Ricis. Hingga sampai di rumah pun, Moana nggak mau tidur, malah mengajak Bunda Ricis bernyanyi lagu Cicak-Cicak di dinding. Moana masih kangen sama ibu ya? Deh, siapa mau nyanyi lagu Cicak-Cicak di dinding? Cicak-cicak di dinding, diam. Deh, apa sih ini anak? Cie, kangen ibu ya. Baba, baba, nana, baba. Keesokan harinya, Ricis pun berikan kejutan oleh-oleh untuk Moana. Ricis membelikan jaket, sepatu, dan juga baju hangat. Katanya sih, persiapan bulan Desember, Ricis akan ajak Moana liburan ke luar negeri lagi. Nah, ini punya kamu. Tuh. Tuh, itu punya kamu, mesti tangannya. Nih punya kamu, sepatu lokal asli Cina. Tuh. Nah, ini punya kamu. Aku beli ini waktu aku lagi syuting, kedinginan, menggigil tuh. Real, lagi kedinginan, lagi kedinginan. Tuh, sepatu balet. Nih, baju dalam nih, Sus. Ini real anget nih. Apa sayang? Mau pakai sepatu, tolong. Kakinya kebalik. Ini dia pasti anget sini, fix anget. Nih, aku beliin tumbler nggak tuh buat Moana? Di sisi lain, saat Ricis ke China untuk bekerja, rupanya Moana bertemu dengan sang ayah, Teuku Ryan. Seolah tak ingin menyiapkan quality time dengan mengajak Moana bermain di sebuah mall.